Imlek. Harmoni Imlek. Program edukasi bahasa Mandarin kerjasama Radio Magelang FM dan Sekolah Bakti Tunas Harapan Magelang. Harmoni Imlek. Halo sahabat Radio Magelang FM, Nin Hao. Saya Michelle Lose dari Sekolah Bakti Tunas Harapan. Senang sekali bisa menemani Anda dalam program Harmoni Imlek, program bahasa Mandarin di Radio Magelang FM. Yuk belajar bersama. 我们一起学习. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Mandarin. Dimulai dari yang paling dasar, yaitu ada huruf, ada nada, dan juga sapaan sehari-hari. Jadi di awal itu kita akan belajar tentang konsonan awal atau sengmu. Sengmu itu ada 21 huruf. Contoh, po, po, mo, fo, bukan ABC seperti yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Kita akan belajar dari awal. Po, 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 mo, mo, fo, fo, te, te, ne, ne, le, le, ke, 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 he, he, ji, ji, ti, ti, si, si, zhi, zhi, ci, ci, si, si, zhi, zhi, chi, chi, shi, shi, ri, ri. Jadi di beberapa bagian seperti B akan dibaca P, P akan dibaca B. Seperti terbalik. D akan dibaca T, T akan dibaca D. G akan dibaca K, K akan dibaca dengan G. Setelah tadi kita belajar konsonan awal atau sengmu yang terdiri dari 21 huruf, sekarang kita mau belajar vokal majemuk atau yinmu dengan jumlah 36 buah. A, O, I, U, Ü, I, A, Ü, Ao, O, Ü, Ye, Yue, R, An, En, In, Yun, Ang, Eng, Il, Ong. Tadi kita sudah belajar tentang yinmu. Kalau di Indonesia kita cuma belajar A, I, U, E, O. Kalau di Mandarin kita tadi belajar A, O, E, I, U. Dengar, total yinmu ada 36. Harmoni Imlek. Belajar tiap detik. Setelah kita tadi belajar sengmu dan yinmu, sekarang kita mau belajar tentang sengtiao atau nada. Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 nada. Nada 1 itu datar, nada 2 itu naik, nada 3 dibanting dan naik, nada 4 itu dibanting. Seperti contoh, misalnya kita menggunakan huruf A. A dengan nada 1 akan dibaca datar.
A. Kalau dengan nada 2, A, seperti kita tahu sesuatu. A dengan nada 3, A. Nada 4, A, seperti kita marah. A. Di bahasa Mandarin, sengtiao atau nada itu sangat penting sekali karena saat kita salah nada itu akan beda arti. Contohnya, ma nada 1, ma itu artinya mama. Ma itu artinya kami. Ma nada 3 artinya kuda. Ma itu artinya marah. Jadi dalam bahasa Mandarin, sengtiao itu paling penting karena beda nada, beda arti. Lalu kalau misalnya kita mau pakai i, kita belajar dari sengtiao pertama, di i ke sengtiao, di er ke sengtiao, di sam ke sengtiao, di se ke sengtiao. Nada pertama, kedua, dan ketiga. I. Di er ke sengtiao, I. Di sam ke sengtiao, I. Di se ke sengtiao, I. Contoh lagi, misalnya kita menggunakan U di i ke sengtiao shi, U di er ke sengtiao, U di san ke sengtiao, U di se ke sengtiao shi, U. Jadi kita akan mengingat lagi kalau nada pertama itu dibaca dengan datar. A. Nada kedua dibaca dengan seperti naik. A. Nada ketiga dibanting dan naik. A. Nada keempat dibanting. A. Harmoni Imlek. Setelah ini kita akan belajar tentang suzi atau angka dalam bahasa Mandarin. Pasti kalian pernah dengar tentang 1, 2, 3, 4. Hari ini kita akan belajar tentang angka-angka dalam bahasa Mandarin. Seperti contoh, 1 dalam bahasa Mandarin adalah I. 2 dalam bahasa Mandarin R. 3 dalam bahasa Mandarin san. 4 dalam bahasa Mandarin si. 5 dalam bahasa Mandarin u. 6 dalam bahasa Mandarin liu. 7 dalam bahasa Mandarin qi. 8 dalam bahasa Mandarin pa. 9 dalam bahasa Mandarin jiu. 10 dalam bahasa Mandarin shi. Terkadang dalam mendengar antara se dan shi kita agak bingung karena tulisannya hampir sama. Se dan shi cuma ada bedanya di h. Kalau 4 itu cuma si. Se. Kalau 10 shi s, tengahnya ada h dan i. Shi. Dan juga bedanya kembali lagi ke sengtiao atau nada. Kalau se-4 adalah dibanting. Se. Sedangkan 10 nada 2 naik. Shi.
Oke, kita ulang dari 1 sampai 10 menggunakan bahasa Mandarin. I, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi. Gimana? Susah atau gampang? Harmoni Imlek, belajar tiap detik. Nihao teman semua, mari kita sapa gembira. Satu kata, satu cerita, bahasa Mandarin jadi akrab di telinga. Harmoni Imlek, belajar Mandarin jadi asik. Dari halo sampai terima kasih, di radio ini kita berbagi. Harmoni Imlek, setiap kata penuh arti baik. Bersama kita ucapkan satu-satu, Harmoni Imlek di hatiku. Tadi kita sudah belajar tentang angka atau suce. Sekarang kita mau belajar tentang hari atau日子. Sebelum itu kita akan belajar tentang hari ini, kemarin, besok dalam bahasa Mandarin. Hari ini dalam bahasa Mandarin adalah 今天. Kalau kemarin adalah 昨天. Besok 明天. Lalu setelah kita belajar tentang hari ini, kemarin, besok, kita akan belajar tentang hari-hari dalam bahasa Mandarin. Ada hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu. Setelah tadi kita belajar tentang angka, itu tuh masih dipakai dalam menyebutkan hari. Contohnya hari Senin, 星期一. Hari pertama, Senin, 星期一. Selasa dalam bahasa Mandarin, 星期二. Rabu, 星期三. Kamis, 星期四. Jumat, 星期五. Sabtu, 星期六. Untuk hari Minggu, kita tidak menggunakan 7, tapi kita menggunakan tian dan re. Minggu dalam bahasa Mandarin, 星期天 atau 星期日. Kita ulang dari hari Senin sampai hari Minggu. 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天, 星期日. Gimana? Gampang kan Mandarin itu? Sekarang kita akan masuk belajar tentang bulan.
tadi kita sudah belajar tentang hari, tentang angka. Lah, di bulan ini kita juga masih menggunakan angka. Contohnya, bulan Januari dalam bahasa Mandarin adalah 1月. 1月. Bulan Februari 2月. 2月. Bulan Maret 3月. 3月. Bulan April 4月. 4月. Bulan Mei 5月. 5月. Bulan Juni 6月. 6月. Bulan Juli 7月. 7月. Bulan Agustus 8月. 8月. Bulan September 9月. 9月. Bulan Oktober 10月. 10月. Bulan November 11月. 11月. Bulan Desember 12月. 12月. Jadi masih digunakan lagi kan angka-angkanya dengan tambahan 11. 11 itu dalam bahasa Mandarin depannya ada 10 lalu belakangnya 1. 11, 12, 12. Selanjutnya seperti itu. Seperti susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi depannya ditambah 10. Tak ulang lagi ya dalam penyebutan bulan-bulan dalam bahasa Mandarin. 1月, 1月, 2月, 2月, 3月, 3月, 4月, 4月, 5月, 5月, 6月, 6月, 7月, 7月, 8月, 8月, 9月, 9月, 10月, 10月, 11月, 11月, 12月, 12月. Masih dipakai kan angka-angkanya? Jadi Mandarin itu susah atau gampang ya? Harmoni Imlek. Nah, sekarang kita sampai ke bagian sapaan sederhana. Sebelum itu kita harus tahu banget, itu wajib banget tahu tentang aku, kamu, dia dalam bahasa Mandarin. Aku dalam bahasa Mandarin adalah 我, 我, kamu, 你, 你. Untuk yang lebih sopan atau yang lebih tua kita bisa menggunakan nin, nin. Sedangkan dia adalah ta, ta. Misalnya kita ketemu orang di jalan, ni hao, ni hao, halo. Untuk yang bertemu dengan yang lebih tua atau lebih sopan seperti atasan kita atau usianya lebih tua, kita bisa menggunakan nin hao, nin hao. Kalau kita misalnya mau menyapa dengan jumlah orangnya banyak, kita bisa gunakan ta jia hao, ta jia hao, artinya halo semuanya. Lalu kita ingin menyapa menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita bisa menggunakan untuk sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dalam bahasa Mandarin itu ada pembagian waktu. Ada 5. Dari pagi sampai malam itu ada 5 bagian. Selamat pagi, 早上好. Itu untuk pukul 6 sampai 8. Masih 早上好.
Di pukul 9 sampai 10 kita sudah ganti lagi. Sang u hao. Sang u hao. Di pukul 11 sampai 1 kita sudah Zhong u hao. Zhong u hao. Selamat siangnya. Zhong u hao. Di pukul 2 sampai 5 sore kita bilangnya xia u hao. Xia u hao. Untuk malam jam 6 sampai jam 10 kita bilangnya wan sang hao. Wan sang hao. Tapi kalau untuk mengucapkan selamat malam setelah itu tidur tidak melakukan aktivitas lagi, kita bisa gunakan wan an. Wan an. Terus kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang mau bertanya kabar, ni hao ma. Ni hao ma. Hampir sama ya sama halo tadi. Kalau halo adalah ni hao, sedangkan menanyakan kabar adalah ni hao ma. Ni hao ma. Menanyakan kabar. Terus jawabannya apa? Jawabannya wo hen hao. Wo hen hao. Kalau misalnya kabarnya baik, wo hen hao. Tapi misalnya kita sedang tidak baik, perasaan kita sedang tidak enak, atau kita sedang tidak enak badan, jawabannya bisa seperti ini. Wo bu tai hao. Wo bu tai hao. Senti bu shufu. Senti bu shufu. Badanku sedang tidak enak. Atau misalnya perasaan kita tidak enak. Xin qing bu hao. Xin qing bu hao. Coba kita akan ulang percakapan menanyakan kabar. Ni hao ma. Ni hao ma. Apa kabar? Wo hen hao. Wo hen hao. Aku sangat baik. Wo bu tai hao. Senti bu shufu. Wo bu tai hao. Senti bu shufu. Aku tidak begitu baik, badanku sedang tidak enak. Atau wo bu tai hao, xin qing bu hao. Wo bu tai hao, xin qing bu hao. Aku sedang tidak baik karena perasaan hatiku sedang tidak enak. Lalu saat kita akan menanyakan pertanyaan kembali ke lawan bicara kita, kita bisa bertanya Nina. Nina. Kalau kamu. Jadi biar bisa tercipta percakapan-percakapan sederhana. Lalu biasanya setelah kita menanyakan kabar, kita pasti akan menanyakan kamu sudah makan. Dalam bahasa Mandarin kita bisa mengatakan Ni chi le ma? Ni chi le ma? Jawabannya kalau misalnya sudah makan, chi le. Chi le. Kalau misalnya belum, hai mei chi. Hai mei chi. Atau bisa juga kalau misalnya makannya sudah tadi sekali. Ni chi le shenme? Ni chi le shenme? Kamu sudah makan apa? Wo chi le. Jawabannya wo chi le shenme. Aku sudah makan. Bisa diisi dengan tadi kita makan apa. Kalau misalnya kita lihat teman kita lagi makan, terus kita mau tanya, Ni zai zhi shenme? Ni zai zhi shenme? Kamu lagi makan apa? Dan itu sedang terjadi. Berarti jawabannya wo zai zhi shenme. Aku lagi makan apa misalnya. Sekarang kita mau belajar jawabannya apa ya kalau ada orang yang tanya Ni zai zhi shenme? Ni zhi shenme? Kamu lagi makan apa?
kita bisa jawab 吃米饭 吃米饭 makan nasi 吃面条 吃面条 makan mie 吃面包 吃面包 makan roti 吃蔬菜 吃蔬菜 makan sayur. Jadi misalnya ada orang yang tanya, 你吃了什么? Kamu sudah makan apa? Kita bisa jawab, 我吃了蔬菜我吃了蔬菜 aku makan sayur. Harmoni Imlek. Biasanya setelah menanyakan kamu sudah makan belum, kita bakal tanya kamu mau kemana? 你要去哪儿? 你要去哪儿? Kamu mau pergi kemana? Jawabannya bisa 我要去上班我要去上班 Aku mau pergi bekerja. Atau 我要上课我要上课 Aku mau masuk kelas. 我要去学校我要去学校 Aku mau pergi ke sekolah. 我要去咖啡店我要去咖啡店 Aku mau pergi ke coffee shop. Atau 我要去办公室我要去办公室 Aku mau pergi ke kantor. Biasanya setelah itu kita akan mengucapkan ucapan selamat tinggal atau sampai jumpa. Sampai jumpa dalam bahasa Mandarin adalah 再见再见. Kalau misalnya besok mau ketemu lagi berarti 明天见明天见. Coba kita akan menggunakan kalimat di atas sebagai percakapan. 你吃了什么你吃了什么 Kamu sudah makan apa? 我吃了面条我吃了面条 你呢? Aku sudah makan mie. Kalau kamu? 我吃了刚刚吃面包刚刚吃面包我也吃了刚刚吃面包 Aku juga sudah makan, barusan makan roti. Demikian Harmoni Imlek, program edukasi bahasa Mandarin bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat pendengar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Zaijian! Harmoni Imlek. Program edukasi bahasa Mandarin kerjasama Radio Magelang FM dan Sekolah Bakti Tunas Harapan Magelang. Harmoni Imlek.